Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Salam kenal ya, salam persahabatan. Kami senang jika ibu, bapak, teman, semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat mendengarkan tayangan kami. Tuhan Yesus memberkati. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santa Rafka Ribka Rafka Boutrosieh Shobok Arayes Boutrosieh Arayes Suster Anissa Alrayes Lily of Himalaya Little Flower of Lebanon Rafka Arayes Rafka Shabak Alrayes Rebecca Pierrette Arayes. Santa Rafka adalah seorang biarawati, seorang pertapa dan seorang mistikus dari Gereja Katolik Maronit di Libanon yang dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Masa kecil Boutrosi Arayes. Boutrosi adalah bentuk feminin dari Boutros atau Petrus. Lahir pada tanggal 29 Juni 1832 di sebuah desa di wilayah Matn, utara Libanon. Ia adalah putri tunggal dari pasangan Mourad Saber al-Shobok al-Rais dan Rafka Gemayel. Masa kecil Boutrosi berlangsung bahagia. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik Ritus Maronit yang saleh. Ia dibaptis saat berumur 8 hari, dan ketika ia sudah lancar berbicara, orang tuanya mulai mengajarkan doa-doa dasar seperti membuat tanda salib, doa Bapa Kami, dan Salam Maria. Ibunda Boutrosi kecil meninggal ketika ia baru berusia 7 tahun. Setelah ibunya meninggal, awalnya Boutrosi tetap tinggal bersama ayahnya. Namun kesulitan ekonomi yang melanda seluruh Libanon waktu itu memaksa sang ayah untuk pergi merantau ke Damaskus. Selama sang ayah berada di Damaskus, Rafka dititipkan sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Asad Badawi, yang merupakan keluarga kaya dan terpandang di wilayah itu. Meskipun hanya seorang pembantu, namun keluarga Asad Badawi sangat menyayangi Boutrosi. Istri Asad yang bernama Helene melakukan Boutrosi sebagai putrinya sendiri dan menyebut Boutrosi sebagai teladan kejujuran, kesalehan, dan kemurnian. Menjadi biarawati Maria Mite. Pada tahun 1859, ketika sedang berdoa dengan khusyuk di depan ikon Bunda Maria Pembebasan, Boutrosi mendengar sebuah suara berkata kepadanya, "Kamu akan menjadi biarawati." Kejadian ini meneguhkan hati Boutrosi untuk menjalani kehidupan religius yang sejak kecil telah ia rindukan.
Ia lalu memutuskan untuk menjadi seorang biarawati dan masuk kongregasi Suster Maria Mite dan mengambil nama Suster Anissa. Kongregasi Suster Maria Mite adalah sebuah kongregasi suster yang didirikan oleh para misionaris Yesuit bersama Pater Yosef Gemayel, yang masih merupakan kerabat dari almarhumah Ibu Botrosi. Keluarganya tidak begitu setuju dengan keputusannya ini. Ayah dan ibu tirinya datang ke biara meminta agar ia pulang. Namun ia menolak dan memilih untuk tetap menjadi seorang biarawati. Di biara, Suster Anissa mulanya bertugas di dapur untuk mempersiapkan makanan bagi para seminaris dan menggunakan waktu luangnya untuk memperdalam bahasa Arab, kaligrafi, dan matematika. Pada tahun 1860, Suster Anissa mulai ditugaskan untuk mengajar. Tugas pertamanya adalah di Deir al-Kamar, dan di tempat ini pula ia menyaksikan suatu kerusuhan berdarah yang dipicu oleh serangan orang-orang Druze terhadap warga Maronit. Kerusuhan itu menewaskan sekitar 7.000 orang, menghancurkan 360 desa, 560 gereja, 28 sekolah, dan 42 biara. Dalam kerusuhan itu, Suster Anissa sempat menyelamatkan seorang anak dengan cara yang unik, yaitu menyembunyikannya di balik jubah biarawatinya, sehingga anak itu lolos dari kejaran para pembunuh. Suster Anissa kemudian dipindahkan ke Byblos, dan akhirnya ke sebuah desa bernama Maat. Kedatangan para Suster Maria Mite ke Maat difasilitasi oleh seorang kaya bernama Antoun Isa. Antoun Isa menghendaki agar di desanya didirikan sebuah sekolah bagi anak-anak perempuan. Ia meminta agar Patriark Masat bersedia memberi izin kepada para Suster Maria Mite untuk berkarya di desanya. Lebih jauh lagi, ia menyumbangkan segala yang diperlukan untuk mendirikan sekolah dan menyerahkan separuh rumahnya untuk dijadikan rumah para suster. Para suster cepat diterima di Maat, dan sekolah yang mereka dirikan berkembang pesat. Tetapi kesulitan ekonomi lagi-lagi mendatangkan masalah bagi para suster. Kesulitan ekonomi membuat para Yesuit memutuskan untuk menggabungkan kongregasi Maria Mite dan kongregasi Hati Kudus dari Zahle. Bagi para suster diberikan pilihan untuk bergabung dengan kongregasi yang sudah digabungkan itu, atau melamar ke biara lain, atau meninggalkan kaul religius dan menjadi orang awam. Situasi kembali menjadi sulit bagi Suster Anissa. Menjadi pertapa baladite. Dalam kebingungan, Suster Anissa dengan kepasrahan total menyerahkan semua permasalahannya dalam doa-doanya kepada Yesus dan Bunda Maria. Dan pada suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Santo Antonius Agung bersama dengan Santo Georgius dan Santo Simon Pertapa. Santo Simon yang berbicara memintanya untuk bergabung dengan para pertapa Maronite yang dikenal dengan sebutan Baladia atau Baladite. Sekarang biara ini lebih dikenal dengan sebutan Lebanese Maronite Order. Keesokan harinya dengan hati yang lapang, Suster Anissa masuk biara Baladite di pertapaan Santo Simon Alcarn di Aito dan mengambil nama biara Rafka, sesuai dengan nama ibunya, orang pertama yang memperkenalkan Kristus dan menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam dirinya, dan mengingatkan kita kepada Ribka atau Rebeka dari Perjanjian Lama. Nama Rafka adalah ejaan Arab untuk nama Ribka. Suster Rafka lalu tinggal di biara ini sampai akhir hayatnya. Menderita bersama Yesus. Salah satu hal yang paling menonjol dalam kehidupan rohani Rafka
adalah kerelaannya untuk menderita bersama Yesus. Kesadaran ini muncul setelah ia melihat penderitaan para saudari biaranya yang sedang sakit, penderitaan masyarakat di Deir al-Qamar, dan kemudian dengan penyakitnya sendiri. Melalui semua penderitaan ini, Rafka semakin mencintai salib dan ingin memanggulnya bersama Sang Penebus. Kerinduan ini membawa Rafka untuk meminta penderitaan dari Tuhan. Ia rindu untuk membawa tanda-tanda kesengsaraan Kristus dalam dirinya. Karena kerinduan ini, akhirnya pada minggu pertama bulan Oktober 1885, Rafka berdoa secara khusus, meminta agar Yesus memberinya penyakit dan penderitaan sehingga ia dapat menemani Yesus menanggung penderitaan dan sengsaranya. Doa Rafka ini dijawab dengan cepat dan segera oleh Tuhan. Tak lama setelahnya, Rafka mendapatkan rasa sakit yang luar biasa pada matanya. Kedua matanya membengkak dan tampak seperti terbakar. Para rekan susternya berusaha mengobati penyakit ini dengan mengirimkan Rafka ke sejumlah dokter. Namun upaya ini tampak sia-sia. Setelah pengobatan ke dokter-dokter lokal tidak membuahkan hasil. Suatu ketika, seorang imam meminta agar Rafka dibawa kepada seorang dokter Amerika yang sedang berada di Lebanon. Dokter Amerika ini kemudian mengoperasi Rafka. Operasi ini berakhir dengan kegagalan dan Rafka kehilangan mata kanannya. Sehingga para suster terpaksa membawa Rafka ke dokter lain untuk menghentikan pendarahan yang masih berlangsung akibat operasi. 2 tahun setelah operasi, Rafka mata kirinya juga menjadi buta. Dan Rafka mengalami kebutaan total. Selain buta dan tetap mengalami rasa sakit pada matanya, Rafka juga menderita kelumpuhan dan kerap kali mengalami pendarahan dari hidungnya. Ia menjadi kurus kering dan kondisinya sangat lemah. Secara khusus, ia sangat tersiksa dengan rasa sakit pada kedua bahunya. Rasa sakit yang membuatnya berkali-kali berdoa bagi kemuliaan Allah dalam partisipasi dengan luka Yesus pada bahunya. Meskipun sakit, Rafka selalu berusaha untuk menjalankan semua kewajiban hidup membiaranya. Sejauh mungkin ia berusaha agar dapat mengikuti ibadat bersama di kapel. Dan ketika ia tidak mampu, maka ia mengisinya dengan berdoa sendirian di tempat tidurnya. Sekalipun ia buta dan lumpuh, namun ia tetap bekerja dengan menjahit dan menyulam. Rafka yakin bahwa Allah sengaja tidak memberikan rasa sakit pada kedua tangannya, agar ia tetap dapat bekerja dengan tangannya itu. Rafka mengalami penderitaan ini selama sekitar 20 tahun. Dan kesaksian dari mereka yang pernah mengenalnya mengatakan kepada kita bahwa mereka tidak pernah melihat ia mengeluh. Dari diri Rafka sendiri terlihat jelas bahwa ia menyadari benar bahwa penderitaannya adalah bagi kemuliaan Allah dengan ambil bagian dalam luka Yesus dan mahkota durinya. Kecintaan kepada Ekaristi Kudus dan Perawan Maria. Selama hidupnya, Rafka menunjukkan betapa ia mencintai Tuhan dalam Ekaristi dan berusaha agar orang lain juga memiliki cinta kepada Yesus dalam Ekaristi. Sewaktu ia masih menjadi guru, ia kerap kali mengatakan kepada para muridnya, "Kalian hendaknya mengerti bahwa Yesus turun ke altar saat imam mengucapkan kata-kata suci konsekrasi. Pada saat itu, tundukkanlah kepala kalian dan renungkanlah Tuhan yang tersembunyi dalam roti dan anggur." Ia juga mendorong agar para muridnya kerap menerima sakramen tobat dan sering menyambut komuni. Rafka juga adalah orang yang diduga mendorong kebiasaan penatahan sakramen Maha Kudus di gereja Santo Yohanes Markus
di Biblos dan menyebarkan devosi ini di kota itu. Rafka menyadari benar bahwa Ekaristi adalah suatu kurban, sebagaimana orang-orang Maronite menyebut misa dengan nama kurbono, sebuah kata dalam bahasa Aramaik yang berarti kurban. Maka Ekaristi adalah suatu kurban yang dipersembahkan kepada Allah, dan pada saat yang sama adalah santapan yang menguduskan jiwa kita, sebagaimana dalam bahasa Arab mereka menyebutnya kudus. Pemahaman ini mendorong Rafka untuk bertekun dalam menjaga kekudusan dan mempersembahkan hidupnya sebagai korban Allah. Rafka menunjukkan cintanya kepada Ekaristi dengan cara yang luar biasa. Pada suatu hari raya tubuh dan darah Kristus antara tahun 1905 dan 1914, ia begitu ingin mengikuti misa di kapel, sekalipun tubuhnya lumpuh dan sangat lemah. Para suster berusaha memindahkan dia ke kapel, namun gagal karena Rafka yang selain lumpuh juga menjadi sangat kurus kering itu terlalu lemah untuk beranjak dari tempat tidurnya. Sehingga suster pemimpin biara hanya menjanjikan bahwa sesudah misa, imam akan mengantarkan komuni untuknya. Namun kemudian dengan bantuan rahmat Allah, Rafka meminta agar Yesus membawanya ke kapel. Ia memperoleh sedikit tenaga untuk menjatuhkan dirinya ke lantai dan kemudian merangkak ke kapel. Dengan perjuangan yang luar biasa, Rafka tiba di kapel dan menyambut komuni. Tindakan ini menunjukkan betapa besarnya cinta Rafka kepada Yesus dalam Ekaristi, dan menegaskan bahwa Ekaristi adalah sumber kekuatan dan penghiburan di tengah segala penyakit dan kelemahan tubuhnya. Rafka juga memiliki cinta yang besar kepada Perawan Maria. Devosi kepada Perawan Maria adalah warisan yang sangat berharga yang ia terima dari ibunya. Sedari kecil Rafka memiliki ikatan yang istimewa dengan Bunda Maria, khususnya dengan ikon Bunda Maria Pembebasan yang populer di Libanon ketika itu. Tradisi rohani orang-orang Libanon secara umum tutup usia. Setelah melewati tahun-tahun penderitaannya dengan penuh syukur karena diberi kesempatan untuk menemani Yesus dalam sengsaranya, akhirnya setelah melewati penderitaan panjang, Santa Rafka meninggal pada tanggal 23 Maret 1914, bertepatan pada hari Senin Abu, permulaan masa Prapaskah menurut kalender liturgi Maronite. Biarawati suci ini meninggal sekitar 4 menit setelah menerima absolusi dan berkat terakhir. Santa Rafka dibeatifikasi pada tanggal 17 November 1985 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi pada tanggal 10 Juni 2001 oleh Paus yang sama. Arti nama Rafka adalah ejaan Arab untuk nama Ribka, berasal dari nama Ibrani Rivkah yang mungkin berarti jerat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan liturgi. Bacaan hari Rabu 30 Maret 2022. Masa Prapaskah Minggu keempat.
Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang datang dari utara, dari barat, dan ada yang datang dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah, hai langit. Bersorak-soraklah, hai bumi. Dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur dengan refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. Bait pengantar Injil. Terpujilah
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup. Sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup, sekalipun ia mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Haleluya, haleluya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bacaan Injil. Seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberi kuasa kepada Anak
untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione